Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vija Satria Pinanita Makauna dari kelas IT 4802 dengan NIM 103032430006. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas saya, tugas kalkulus dengan materi turunan. Baik, kita akan lanjut ke soal yang pertama. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya adalah, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik berikut? Nah, baik, yang soal pertama ya, yang A. X sama dengan min 1. Kontinuitasnya adalah fx itu tidak kontinu di x sama dengan min 1. Hal ini karena terdapat lompatan dan sehingga limit kanan dan kirinya pun tidak sama. Karena fx tidak kontinu, jadi fx tidak terdiferensial karena fx tidak kontinu. Baik, soal yang kedua adalah x sama dengan 0. Kontinuitasnya adalah fx itu kontinu di x sama dengan 0 karena grafik itu tidak putus-putus, sehingga limit kiri dan kanannya itu pun sama. Untuk diferensialnya, fx itu tidak terdiferensial. Hal ini karena terdapat suatu sudut tajam sehingga turunan itu tidak terdefinisi. Baik, selanjutnya kita soal yang C. X sama dengan 1,5. Kontinuitasnya adalah fx itu kontinu di x sama dengan 1,5 dikarenakan grafiknya tidak terputus. Untuk diferensialnya, efek terdiferensial di x sama dengan 1,5 karena grafiknya halus tanpa ada sudut yang tajam. Baik, selanjutnya yang D. X sama dengan 2. Nah, untuk kontinuitasnya, fx itu tidak kontinu karena terdapat sebuah patahan yang menyebabkan limit kanan dan kirinya tidak sama. Untuk terdiferensialnya, fx itu tidak terdiferensial. Hal ini karena terdapat sudut tajam di titik-titiknya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 2. Soalnya begini. Diberikan kurva fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 2. Soal yang pertama, yang A, turunan fungsi fx. Nah, untuk rumus turunan fungsi fx adalah lim h menuju 0 f kali x plus h dikurang fx dibagi h. Nah, kita masukin ke rumusnya ya. X plus h kuadrat dikurang 3 dikali x plus h ditambah 2 dikurang x pangkat 3 dikurang 3x plus 2 dibagi h. Kita langsung masukkan aja. Hasilnya adalah lim h menuju 0 3x kuadrat ditambah 3xh ditambah h kuadrat dikurang 3. Terus kita substitusikan h menjadi 0 menjadi 3x kuadrat ditambah 3 dikali x dikali 0 ditambah 0 kuadrat dikurang 3, sehingga hasilnya f aksen sama dengan 3x kuadrat dikurang 3. Baik, selanjutnya yang B, kemiringan garis singgung di titik 1,0. Pertama kita substitusikan x sama dengan 1 ke f aksennya. F aksennya kita sudah dapat sama dengan 3x kuadrat dikurang 3. Maksud kita substitusikan 3 dikali 1 kuadrat dikurang 3, sehingga hasilnya adalah 0. Selanjutnya adalah yang C, persamaan garis singgung di 1,0. Diketahui m-nya sama dengan 0. Nah, sehingga y dikurang y1 sama dengan m dalam kurung x dikurang x1. Itu kita substitusikan y dikurang 0 sama dengan 0 dikali x dikurang 1, sehingga hasilnya y sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya adalah 0. Selanjutnya yang D, persamaan garis normal di 1,0 di titik 1,0. Yang pertama adalah gradien normal sama gradien singgungnya. Nah, dikarenakan garis singgungnya sama dengan 0, jadi m normal ini sama dengan min 1 per 0 itu tidak bisa didefinisikan atau vertikal, sehingga persamaan garis normalnya adalah garis vertikal yang melalui x sama dengan 1. Selanjutnya yang nomor 3. Suatu benda bergerak mengikuti lintasan fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang 1/2 dikali x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Pertanyaannya, yang A, kapan benda bergerak naik?
Nah, benda akan bergerak naik saat turunan fungsi f aksennya itu bersifat positif. Sehingga f aksen harus di atas 0 atau lebih dari 0. Nah, f aksen dari fx-nya adalah x kuadrat min x min 2 lebih dari 0, sehingga kita dapat faktornya x min 2 dan x plus 1 lebih dari 0. Nah, x kurang dari min 1 kita dapat hasilnya adalah positif. Sedangkan interval dari min 1 kurang dari x kurang dari 2 itu hasilnya negatif. Sedangkan interval dari x menuju 2 kurang lebih dari 2 itu positif, sehingga kita mendapat intervalnya adalah interval ke kirinya negatif T hingga dan min 1 itu beririsan dengan 2 dan T hingga. Yang B, kapan benda bergerak turun? Benda akan bergerak turun saat turunan pertama fungsi f aksennya bersifat negatif, sehingga f aksennya itu harus kurang dari 0. Dari A kita dapatkan faktorisasinya x min 2 dan x plus 1, sehingga di sini sekarang jadi kurang dari 0. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa yang hasilnya negatif adalah interval dari min 1 kurang dari x kurang dari 2, sehingga hasilnya adalah interval dari min 1, 2. Selanjutnya yang C, kapan lintasan cekung ke atas? Nah, lintasan akan cekung ke atas saat turunan keduanya f double aksen x itu positif, sehingga kita dapat simpulkan f double aksen x itu harus lebih dari 0. Nah, karena f aksen adalah sama dengan x kuadrat min x min 2, kita harus turunkan lagi menjadi 2x min 1 lebih dari 0, sehingga kita dapatkan x sama dengan x lebih besar dari 1/2. Jadi lintasan yang cekung ke atas itu dimulai dari x lebih dari 1/2. Baik, selanjutnya yang D, kapan lintasan cekung ke bawah? Lintasan akan cekung ke bawah saat turunan keduanya f double aksen x itu bersifat negatif, sehingga f double aksen x harus lebih kecil dari 0. Nah, dari hasil soal yang C kita dapat x itu kurang dari 1/2. Nah, jadi lintasan yang akan cekung ke bawah itu di x kurang dari 1/2. Oke, selanjutnya yang E, tentukan titik maksimum dan titik minimum benda tersebut. Nah, untuk menentukan titik krisisnya, f aksen sama dengan x kuadrat min x min 2 sama dengan 0, sehingga kita faktorisasi x min 2 dan x plus 1. Kita dapatkan x sama dengan 2 atau x sama dengan min 1. Untuk menentukan jenis titiknya, untuk x sama dengan 2, f double aksen dalam kurung 2 kita substitusikan 2 dikali 2 dikurang 1 hingga hasilnya 3. Ini titik minimum karena hasilnya positif. Nah, untuk x sama dengan min 1 kita uji lagi, f double aksen min 1 kita substitusikan 2 dikali min 1 dikurang 1 hasilnya min 3. Ini merupakan titik maksimum karena hasilnya negatif. Nah, untuk menentukan nilai fungsinya kita mencoba lagi. Untuk x sama dengan 2, f dalam kurung 2 kita substitusikan 1/3 dikali 2 pangkat 3 dikurang 1/2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali 2 tambah 1, hingga hasilnya negatif 7/3. Nah, untuk x sama dengan 1 kita substitusikan menjadi 1/3 dikali min 1/3 dikurang 1/2 dikali min 1/2 dikurang min 2 dikali min 1 ditambah 2, sehingga hasilnya 13/6. Nah, jadi kita dapat simpulkan titik maksimumnya adalah min 1,13/6 dan titik minimumnya adalah 2,-7/3. Baik, untuk yang soal yang F, tentukan pada titik mana benda akan berbelok. Nah, dari jawaban-jawaban sebelumnya kita dapat fx, f aksen, f double aksennya. Nah, titik belok akan terjadi saat f double aksen itu bersifat 0, sehingga kita ambil fungsi turunan keduanya, yaitu 2x min 1 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 1/2. 1/2 merupakan titik beloknya. Nah, kita harus mengecek tanda f double aksen di sekitar x sama dengan 1/2. Nah, untuk x kurang dari 1/2, kita x sama dengan 0. F double aksen 0 sama dengan 2 dikali 0 dikurang 1, sehingga hasilnya min 1 itu hasilnya akan cekung ke bawah. Dan untuk x lebih besar dari 1/2, x nya sama dengan 1, kita coba 1,
F double aksen 1 kita substitusikan 2 dikali 1 dikurang 1 sehingga hasilnya 1. Nah ini akan cekung ke atas. Nah karena F double aksen X berubah dari negatif ke positif saat melewati X sama dengan 1/2, maka X 1/2 merupakan titik beloknya. Nah untuk menentukan koordinat titik beloknya, kita akan substitusikan 1/2 di fungsi yang pertama. S 1/2 kita substitusikan 1/3 dikali 1/2 pangkat 3 dikurang 1/2 dikali 1/2 pangkat 2 dikurang 2 dikali 1/2 ditambah 1, sehingga kita dapatkan 1/2 dikurang 1/8 dikurang 1 ditambah 1 sehingga hasilnya negatif 1/12. Jadi kita dapat koordinatnya adalah 1/2, min 1/12. Oke, mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.